Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paragraf. Yang pertama ada pengertian paragraf. Pengertian paragraf sendiri adalah kumpulan kalimat yang berisi gagasan dan kesatuan pikiran yang mengungkapkan ide pokok. Penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Lalu terdapat bagian-bagian paragraf. Bagian paragraf terdapat 4, yaitu kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan utama, dan juga yang terakhir gagasan penjelas. Apa sih kalimat utama? Kalimat utama yaitu kalimat yang mengandung gagasan mengenai suatu topik yang sedang dibahas dalam paragraf. Kalimat utama menjadi acuan untuk mengajukan suatu paragraf. Letaknya bisa di awal dan juga bisa di akhir. Lalu selanjutnya kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. Kalimat penjelas mengandung gagasan penjelas yang gagasannya yang menjelaskan suatu gagasan utama. Lalu ada gagasan utama. Gagasan utama adalah gagasan yang dibahas dan menjadi inti dasar pengembangan sebuah paragraf. Letak gagasan utama dapat di akhir, di awal, atau juga di akhir dan di awal, namanya campuran. Gagasan utama menyatakan hal-hal yang umum, merangkum seluruh gagasan yang ada dalam suatu paragraf. Lalu yang terakhir ada gagasan penjelas. Gagasan penjelas adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Gagasan penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Lalu di sini ada ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf yang pertama, setiap paragraf mengandung makna, pesan pikiran, ide pokok pikiran atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok keseluruhan karangan. Yang kedua, paragraf umumnya dibangun oleh sejumlah kalimat. Yang ketiga, paragraf adalah satu kesatuan ekspresi pikiran. Paragraf adalah kesatuan koheren dan padat. Lalu yang terakhir, kalimat-kalimat paragraf tersusun secara logis dan sistematis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utama. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, paragraf campuran, dan juga paragraf ineratif. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Kalimat utama di awal paragraf bertujuan untuk mengemukakan hal yang bersifat umum terlebih dahulu, baru masuk ke khusus. Jadi, kalimat utama dalam paragraf deduktif adalah di awal, lalu selanjutnya yaitu gagasan penjelas menjelaskan mengenai kalimat utamanya. Lalu yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di bagian akhir. Jadi khusus dulu baru umum. Penjelasan mengenai kalimat utamanya dulu baru gagasan utama yang di akhir. Biasanya menggunakan konjungsi penyimpul antar kalimat seperti jadi, maka, dengan demikian, akhirnya, dan oleh karena itu. Lalu yang selanjutnya paragraf campuran. Paragraf campuran ini paragraf yang tersusun atas paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragrafnya yang merupakan kalimat utama berada di bagian awal dan juga di akhir paragraf. Kalimat utama dalam paragraf ini ada kalimat utama yang di akhir sebagai pengulangan dari kalimat utama yang ada di paragraf awal. Begitu. Lalu yang selanjutnya yang terakhir ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif ini paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah-tengah. Jadi yang di awal menjelaskan mengenai kalimat utamanya, lalu pada tengah-tengah kalimat utama, dan yang terakhir adalah penjelasan lagi. Jadi penjelasannya ada di akhir dan juga ada di awal, kalimat utamanya berada di tengah-tengah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Ada paragraf eksposisi, paragraf deskriptif, paragraf persuasif, paragraf argumentatif, lalu yang terakhir paragraf naratif. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Seperti contohnya artikel yang menjelaskan mengenai
BPJS, menerangkan bagaimana alur BPJS, seperti itu. Dari situ dijelaskan, pokoknya paragraf eksposisi ini paragraf yang isinya informatif. Yang kedua, paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, menerangkan, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Contohnya paragraf deskriptif itu paragraf yang menceritakan mengenai bencana alam, asal-usul suatu desa gitu. Lalu yang ketiga, paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat penulis. Jadi isinya itu mengenai ajakan si penulis supaya pembaca ini mau untuk membaca paragraf dari dibuatnya penulis. Lalu yang keempat yaitu paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif adalah paragraf yang isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang dibuat penulis. Yang terakhir, paragraf naratif. Paragraf naratif adalah paragraf yang isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Paragraf naratif ini contohnya kayak legenda atau mungkin menceritakan tentang cerita Romeo dan Juliet kayak gitu. Lalu fungsi paragraf. Fungsi paragraf di sini ada 8. Yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan atau pergantian gagasan baru bagi kalangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Berganti paragraf berarti berganti pikiran. Memudahkan organisasi gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Yang selanjutnya, memudahkan mengembangkan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. Memudahkan pengendalian variabel terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Menampung petikan pikiran atau ide pokok. Alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran pengarang. Alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Lalu pedoman bagi pembaca untuk mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Dan juga alat untuk menyampaikan ide pokok pengarang kepada pembaca. Itu merupakan fungsi paragraf. Jadi dari penjelasan saya tadi itu mungkin sedikit pengetahuan dari saya mengenai paragraf. Terima kasih.